Kalau Prabowo mengatakan tegas, keras, berantas korupsi, bukan itu maksud saya. Itu ada pengalaman tegas, keras, berantas korupsi, akibatnya kok berantakan gitu. Infrastruktur yang era APBN-nya triliunan, ratusan triliun, hanya gara-gara direksinya korupsi bukan triliun, miliar, mangkrak, nggak selesai infrastruktur. APBN-nya nggak jalan. Infrastruktur nggak jalan. Belum lagi sekarang dengan pasal 3 kebijakan menteri bisa dikriminalisasi. Bisa sekarang. Karena apa? Sudah ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung yang memperkuat itu. Tadinya terpikir dengan undang-undang yang baru tersebut, apalagi dengan KPK yang kita dirikan itu sama-sama dengan semuanya beres. Korupsinya hilang. Kenyataannya sudah 25 tahun undang-undang tipikor itu korupsi makin banyak, yang terlibat makin banyak, bukan hanya eselon yang paling bawah, menteri, hanya presiden aja yang belum. Ini sebetulnya. Jadi maksud saya, kok di luar perkiraan. Tadinya dengan korupsi diberantas itu sistem pemerintahan dengan negara itu berjalan baik. Menghasilkan tujuan dari alinea keempat dari Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Keadilan sosial. Memang kita ini negara hukum, ya Undang-Undang Dasar 45, tapi negara hukum yang bertujuan kesejahteraan sosial sebetulnya, bukan negara hukum titik, bukan juga negara hukum dan kekuasaan. Tampaknya dalam perjalanan kita sejarah pemberantasan korupsi khususnya ini, belum terorisme dan lain, kita semua berpikir bahwa apa yang kita kerjakan sampai hari ini dengan filosofi pembalasan, pidana adalah suatu tujuan, itu semuanya selesai. Apa yang terjadi? Makin banyak orang di penjara, overkapasitas 200% di lembaga pemasyarakatan. Salah satu penyebab adalah ya pelaku-pelaku korupsi yang di sana. Yang makin lebih luas lagi eksesnya, pelaku korupsi bukan menjadi narapidana, tapi warga yang terhormat, dimuliakan di lembaga pemasyarakatan. Karena kebetulan saya telusuri, apa sih hasil dari KPK, kejaksaan memenjarakan ini semua gitu. Mulai dari Cipinang sampai ke Nusa Kambangan, ya kan? Suka miskin apalagi. Jadi dia hanya pindah tidur saja sebetulnya. Pindah tidur, dijaga 24 jam. Kalau mau keluar boleh, malam, pagi-pagi sudah duduk lagi di dalam. Nah, jadi dalam hati saya ini apa? Jerah, ya? Tobatnya, ya? Negara makin miskin, hutangnya banyak, ya kan? Biaya untuk pelaksanaan operasional kejaksaan dan KPK semakin tinggi, pegawai KPK tambah banyak. Yang ada ya kita ini hanya melihat saja kapan berhenti. Yang paling parah pasal 2 dan 3 yang tadinya merupakan satu senjata pamungkas karena ada kerugian negara, kita mengambil dari Undang-Undang 371. Kenapa dulu ada? Karena dulu negara kita lagi parah betul ekonomi. Yang lupa di mana-mana. Undang-Undang 371 malah mensyaratkan kalau jaksa mau membuktikan korupsi, buktikan dulu ini kejahatan atau pelanggaran. Repot kejaksaan. Dengan dasar itulah kesulitan secara teknis administratif yuridis, kemudian negara terus semakin lemah, maka Undang-Undang 371 memuat unsur kerugian keuangan negara. Nah, ketika kita ingin merubah, karena alasan teknis tadi kita ubah, dan kita masukkan juga pembuktian terbalik, baru lagi ini, ya sengaja dibuat sedemikian rupa. Tapi kemudian pasal 23 itu dikomentari oleh almarhum Profesor Umar Semaji. Ini terlalu luas.
Jangan-jangan hanya kerugian negara semua dihantemin gitu. Habis. Nah, karena itu kita berpikir perlu pasal 14 dengan Pandi Amsal. Untuk sebetulnya pasal 14 itu membatasi. Jangan dalam pelaksanaan penerapan pasal 23 itu hanya karena kerugian negara tipikor. Ini saya telusuri terus ini. Gimana prakteknya? Ternyata tidak berhenti. Saya mau menjadi instruktur hakim tipikor di Megamendung. Hakim tipikor ini sudah dijelaskan. Kelihatannya paham, tapi waktu praktek jadi nggak paham. Jadi begini, jaksa sudah jelas dia menuntut apapun juga legalitas. Yang penting bagi kejaksaan dipenuhi unsur tindak pidana tipikor. Yang penting ada PMH, ada pidana undang-undang, ada kerugian keuangan negara tipikor. Tidak peduli perbuatan itu ada di mana pelanggaran itu. Padahal pasal 14 mengatakan kalau perbuatan pelanggarnya di undang-undang lain selain tipikor, ya, tidak disebut tipikor, maka sanksi di sana, undang-undang sana yang berlaku. Jelas waktunya. Artinya membatasi penegak hukum hati-hati. Kalau ada di sana undang-undang lain tidak disebut tipikor, itu kalau kita dalam doktrin itu lex specialis administratif sistematis. Tapi kemudian ya itu tadi dalam praktek ada ahli-ahli, profesor juga ya, yang saya amati, tetap dia berpendapat bahwa tipikor itu lex specialis, undang-undang lex specialis. Lupa bahwa yang dimaksud lex specialis derogatory generali pasal 63 KUHP itu adalah KUHP, bukan undang-undang tipikor ya. Jadi di undang tipikor itu ada lex spesialis terhadap lex spesialis, yaitu lex spesialis sistematis administratif. Ini doktrinnya. Dia karena juga hakim tipikor kurang memahami, tapi kemudian kalau tidak dihukum, dibebaskan, lu dibully, habis sama LSM, ya kan? Nah, goyah. Ini saya pernah wawancara ini dengan Wakil Ketua MA yang sekarang Ketua MA. Saya mau tanya, Pak, ingat saya ceritakan nih kejadian. Hakim tidak berani mengambil keputusan yang benar hanya karena kenapa itu Pak? Undang-undangnya sudah jelas, unsurnya sudah jelas, tidak terbukti, tidak berani membebaskan. Dia katakan begini. Sebetulnya hakim-hakim itu kalau memperoleh ada perkara tipikor, terutama dari KPK, ya khawatir ya. Kenapa khawatir? Ya, LHKPN-nya dari KPK. Nah itu akan kemudian menjadi masalah. Apalagi masuk berita, nah ini juga mass media harus cerdas ya, memberitakan tipikor itu jangan. Tetap harus berpegang pada yang namanya praduga tak bersalah. Ya, ini yang saya lihat transparansi itu menurut saya ya itu kebablasan. Karena undang-undang KIP ya, kebebasan informasi publik sudah menyatakan silakan buka, wajib publik melayani publik terbuka tapi satu, kecuali berita informasi penegakan hukum, lidik, dan itu tidak boleh, dilarang di KIP. Tapi ya angin lalu sampai bukan hanya mass media, pers, tapi juga polisi, kejaksaan punya humas, KPK punya humas, menceritakan semua. Ya sudah, artinya itu merupakan sesuatu ya gimana ya, prestasi lah. Kalau kita bisa cerita apa yang kita dapat dari kemarin ya, betul itu barang bukti diperlihatkan yang harusnya hanya boleh di pengadilan, dibuka luas. Nama orang tidak disebut lagi inisial. Nah ini yang menurut saya penegakan hukum seperti ini maaf kurang beradab. Maaf, kurang beradab, bahkan tidak beradab. Ya. Karena orang yang sudah hanya tersangka saja, barang buktinya saja disebut, apalagi kemudian dikatakan bla 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 bla, belum sampai di pengadilan dia jadi terdakwa.
sudah jadi terpidana malah. Nah ini menurut saya apa ini benar? Memang dulu 98 itu kita membuat, memang waktu itu euforianya luar biasa karena kesalahan rakyat kita terhadap Soeharto. Maka itu luar biasa. Kita ingin mencari tool yang paling kuat, ternyata toolnya ini kebablasan. Jadi apa yang kita rumuskan itu, lupa kita bahwa manusia-manusia yang melaksanakan itu punya kekuasaan. Dan ternyata kekuasaan itu kadang-kadang yang tadi Acton mengatakan, power tend to corrupt, absolutely power tend to corrupt absolutely. Nah, terjadi. Tidak ada waktu kita tertangkap mengumumkan siapa orang-orangnya, tidak ada rasa pegang diri kita gitu. Kalau kita di sana dia, enggak, bebas aja. Terus media dibuka habis. Udah gitu ditelusuri lah harta istrinya, anaknya terus. Padahal belum apa-apa itu. Nah, jadi maksud saya kalau Prabowo mengatakan tegas, keras, berantas korupsi, bukan itu maksud saya. Itu ada pengalaman tegas, keras, berantas korupsi, akibatnya kok berantakan gitu. Infrastruktur yang era APBN-nya triliunan, ratusan triliun, hanya gara-gara direksinya korupsi bukan triliun, miliar, mangkrak, nggak selesai infrastruktur, APBN-nya nggak jalan, infrastruktur nggak jalan. Belum lagi sekarang dengan Nusa 3, kebijakan menteri bisa dikriminalisasi, bisa sekarang. Karena apa? Sudah ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung yang memperkuat itu. Saya tanya, kebetulan Profesor Surajaya itu hakim agung tim penyusun. Saya tanya, profesornya masih ingat tidak? Ingat, Prof. Ini gimana? Saya punya rapor MA, Prof. Ya. Pasal 14 ada 2 pendapat di kalangan Bapak hakim-hakim pidana tipikor. Unsur lawan hukum ada 2 pendapat. Kenapa nggak diselesaikan? Ini tahun 2012 soal edaran. Sekarang tahun 2024, ya 12 tahun. Tugasnya ke Pak Surya sama Krishna. Sudah selesai belum? Belum. Saya bertanya, kalau belum selesai, di level Mahkamah Agung saja lembaga tinggi kekuasaan kehakiman yang memutus nasib seseorang dan negara ini ke depan, masih ada penafsiran tentang satu ketentuan pasal, mau tanya, Anda pasti anak tumbang. Yang kedua, bagaimana Prof. Surya dan kawan-kawan memutuskan bahwa ini benar, ini salah, ini bebas dihukum dengan dasar hukum yang ditafsirkan masih berbeda-beda. Berarti jawab. Nah, kalau saya melihat dari sana, tadi sampai ke ujungnya, saya ke atas. Kalau begini, ada masalah. Masalah 2. Masalah 2, 3 dibuang saja, hapus. Hanya suap saja kembali ke KUHP lama. Mas, ya kan itu masalah KUHP delik jabatan dipindahkan ke 3199 dengan Dirut Tipikor sebetulnya. Nah, kalau kita lihat, Tipikor itu 30 jenis tindak pidana korupsi, termasuk delik jabatan. Nah, kalau delik jabatan bermasalah, kembalikan aja pasal 5 dan pasal 11. Sudah cukup itu. Tambah 12B, gratifikasi, sudah cukup sebetulnya. 3, jangan tambah lagi yang pasal 23 ada kerugian negara, karena kerugian negara dispute. MK lain lagi, Prof. Mahfud bilang begini, setiap orang kan bisa ngitung uang. Ya kan wartat kan. Itu. Yang benar aja, kan ada lembaganya yang diberi undang-undang dasar. BPK. BPK. Kemudian dengan kalau mau mengatakan begitu, jadi lain pun boleh selain BPK menghitung kerugian negara. Mahkamah Agung bukan menghentikan itu, memperluas. Ya ini Mahkamah Agung. Jadi boleh, lembaga lain boleh, itu, tapi satu, lembaga lain harus mendeklar hasilnya oleh BPK. Jadi BPK disuruh mendeklar hasil hitungan orang lain, lembaga lain. Entar nggak mungkin.
Ini akhirnya bilang kalau memang dispute masih, hakim pun boleh menghitung kerugian negara. Jadi kalau lihat dari itu, bukannya makin jernih, makin kacau. Maaf ya, makin kacau. Terakhir Lombok, terakhir lagi Timah. Aduh, sekarang sumber daya alam bukan hanya masalah jabatan, sekarang masalah yang lebih luas. Baik Prof, kalau menurut Prof, apakah Prof setuju dengan revisi atau pencabutan pasal 2 dan pasal 3 ini, Prof? Iya, itu kalau berpikir, ini kan masyarakat kan sangat eager, ya, haus bahwa dia penasaran, korupsi kok nggak habis-habis. Kalau kita cut aja habis ya, pasal 23 akan menimbulkan masalah. Buat pemerintahan Prabowo, menjadi bumerang, ya kan, pasti. Karena beliau juga ingin memperoleh dukungan rakyat. Tapi kalau dengan dihapus, makin balik lagi nanti ke beliau juga dan kawan-kawan awalnya. Maka saya revisi. Gak usah itulah, nantilah ultimum remedium ini dibuang aja kalau memang begitu. Tapi revisinya rumusannya jangan lentur, jangan terlalu longgar. Kembali saja alasan spek serta, ya kan biasa kita. Nah ini memerlukan ketelitian. Demikian saya kira sementara ya. Oke.